Desain. Ya, Olivio HD adalah sebuah rumah desain yang mengkhususkan untuk desain arsitektural dan interior. Dengan moto tiada hari tanpa desain, kami akan menghadirkan desain rumah terbaik untuk Anda. Ya, memang rumah perlu didesain dengan baik. Untuk itulah Olivio HD akan membantu Anda dengan desain arsitektural dan interior yang terbaik. Untuk lebih memudahkan klien menentukan desain rumah, kami membuat desain show unit yang indah, nyaman, dan lengkap fungsinya. Desain show unit Olivio HD ini telah dieksplor oleh Map TV dan ditayangkan 29 Juni 2013 dalam acara Desain. Mari kita eksplor desain show unit Olivio HD. Bagi sebagian orang, memiliki hunian yang lapang memiliki kepuasan tersendiri. Selama ini, hunian yang lapang selalu diidentikan dengan bangunan yang besar dan memerlukan lahan yang luas. Di episode desain kali ini, kita akan mengajak Anda ke sebuah hunian di daerah Permata Buana. Konsep hunian yang lapang dicapai dengan meminimalkan penggunaan sekat dalam rumah. Seperti apa ya jadinya jika ruang keluarga, ruang makan, bahkan dapur berada pada satu ruangan yang sama? First impression yang kita dapatkan saat melihat bangunan ini adalah sebuah kemegahan dan kesan glamor yang begitu kental. Bangunan berbentuk kotak dengan sentuhan gaya neoklasik membuat kesan kuat dan kokoh. Apalagi ditambah dengan 4 pilar dengan lampu seperti obor yang tersusun vertikal yang semakin menambah kemegahan bangunan ini. Dengan fasad semegah ini, ternyata luas tanah yang dimiliki bangunan ini hanya 250 meter persegi. Akses masuk ke dalam rumah ini adalah sebuah tangga yang diletakkan di depan hunian. Tangga tersebut dibuat dengan sistem hanging atau dibuat seperti melayang. Yang unik adalah bentuk railingnya yang didesain sendiri oleh sang pemilik yang sekaligus desainer interiornya. Tangga ini dibuat sebagai entrance yang menjadi akses menuju public area. Area publik dibuat dengan sangat meminimalisir penggunaan sekat pada kolom-kolom ruangannya. Pada foyer contohnya, ruangan yang berfungsi sebagai transisi menuju area pribadi ini memiliki ukuran lahan yang tidak terlalu luas. Pemilik rumah menyiasatinya dengan adanya permainan dinamis pada plafon dan split level pada lantainya. Teknik split level ini adalah alternatif lain untuk lebih menegaskan batas area sehingga sekat pun tidak perlu digunakan. Selain itu, perbedaan tone warna pada pencahayaan foyer ini dibuat berbeda dengan area lain, yaitu dengan downlight berwarna kuning yang membuat suasana menjadi lebih homey. Foyer ini juga terlihat lebih lapang berkat adanya tangga tanpa railing di salah satu sisinya. Perbedaan pada pola lantai juga terlihat jelas, yang ternyata hal-hal tersebut menjadi batas maya sehingga dapat membedakan identitas antar ruang pada hunian ini yang mengakibatkan ruangan menjadi terasa lapang. Tampak luas, tampak berarti persepsi yang ditangkap melalui mata. Untuk itu, kita harus memaksimalkan lahan yang ada. Mendesain tanpa banyak sekat, banyak sinar yang masuk, dan pilihan warna-warna terang. Masuk ke dalam ruang keluarga, dibuat senada dengan dinding rumah ini yang putih, 3 buah sofa putih berbeda ukuran dihadirkan di sini. Warna putih sengaja dipilih sang pemilik agar huniannya terlihat bersih. Warna putih juga dipadankan dengan warna hitam yang membuat kesan nyaman.
Hal tersebut terlihat pada karpet dan bantal pada sofa. Karpet berwarna hitam dan abu-abu yang memiliki pola spiral terasa pas dengan padanan warna putih pada lantai, sofa, dan dinding. Kesan sejuk dan segar ditimbulkan oleh bukaan pada ruangan ini yang berada di atas kolam renang. Atap terbuka yang cukup tinggi pada void ini menggunakan kaca transparan dan memiliki bukaan yang cukup besar, sehingga dapat melancarkan sirkulasi udara dan cahaya alami yang masuk ke dalam hunian. Dampaknya, ruangan pun terlihat lebih terang dan sejuk. Ternyata, di hunian ini juga terdapat void yang dibuat pada area paling bawah, yaitu area jemur yang diteruskan sampai lantai paling atas, sehingga dapat menjadi akses untuk perputaran udara segar pada rumah ini. Void yang terdapat pada rumah ini tidak hanya itu loh. Terdapat void atas bawah tanpa railing di area living room yang ditutup dengan plat besi yang dilubangi oleh teknik pemotongan menggunakan laser atau yang sering disebut dengan laser cutting. Void berpelat ini juga dapat digunakan sebagai elemen dekorasi yang menarik. Kesegaran alami sangat terasa di area ini. Apa ya rahasianya? Udara mengalir melalui jendela dan pintu utama, masuk ke dalam dan keluar melalui atap terbuka di atas kolam renang dan void sekitar lift yang memberikan kesegaran alami pada public area ini. Beranjak ke ruang makan. Siapa yang tidak ingin menyantap makanan dengan disuguhi pemandangan indah dari kolam renang, pencahayaan yang alami serta gemercik air terjun? Bangunan ini memilikinya. Meja makan berbentuk lingkaran dengan 6 kursi yang mengelilinginya dihadirkan di lantai ini. Pola serta corak kursi ini memiliki warna yang senada dengan ruang lainnya, ditambah view kolam renang dengan suara air terjun serta skylight, membuat suasana santap Anda semakin menyenangkan, bukan? Dari meja makan akan terlihat sebuah dapur bersih yang berada di sudut ruang lantai ini. Dapur ini menggunakan konsep modern yang diberi penambahan sebuah meja tengah di dapur dengan bentuk yang unik. Selain itu, terdapat pula tangga pada area servis yang keberadaannya sengaja ditunjukkan karena sang pemilik menginginkan keterbukaan ruangan pada huniannya. Tangga ini menghubungkan lantai 1 sampai lantai 3 dengan bentuk tangga yang tidak kalah unik. Jadi, Anda dapat memiliki hunian yang terasa lapang dengan meminimalkan penggunaan sekat. Tetapi, keberadaan identitas antar ruang tetap terasa berkat faktor-faktor pembeda seperti plafon, split level, pola lantai, dan pencahayaannya. So, what are you waiting for? Let's make your own home sweet home. Mungkin di antara kita banyak yang belum mengenal bordes. Apa ya bordes itu? Bordes adalah sebuah area datar yang merupakan area transisi jika kita menaiki atau menuruni sebuah tangga. Selain itu, bordes juga berfungsi sebagai area untuk beristirahat sejenak. Tapi yang paling penting dari fungsi bordes adalah untuk meminimalkan resiko terjatuh dari tangga. Area bordes dapat digunakan sebagai belokan jika panjang tangga menuju ke lantai atas tidak mencukupi. Ada sebuah aturan dalam pembuatan bordes pada tangga loh. Ternyata, bordes bisa dibuat jika sebuah tangga memiliki lebih dari 12 anak tangga. Jadi, setiap 12 pijakan pada tangga akan selalu ada area mendatar untuk beristirahat beberapa saat. Bordes juga dapat diaplikasikan menjadi sebuah elemen dekoratif. Walaupun secara fungsional bordes merupakan area singgah atau tempat istirahat pada tangga yang berbelok, elemen pelengkap ini juga bisa dijadikan penunjang untuk kesan dekorasi tangga agar lebih indah. Berbeda dengan sebuah hunian di daerah Permata Buana ini, di sini bordes pada tangganya dibuat sebagai lantai tambahan atau yang biasa disebut dengan mezanin. Area yang luas pada bordes difungsikan sebagai tempat untuk sarapan pagi bagi seluruh keluarga.
Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya sebuah meja makan dan beberapa kursi yang terletak di tengah-tengah area bordes ini. Lantai bordes didesain khusus oleh pemilik untuk membuat seolah bordes ini adalah sebuah lantai tambahan pada rumah. Bordes ini berada pas di atas sebuah kolam renang indoor sehingga kita dapat melihat view indah kolam renang di bawahnya. Selain itu, pada dinding bordes dibuat sebuah jendela besar yang view-nya langsung mengarah keluar hunian. Jendela tersebut juga berfungsi sebagai akses udara masuk dan keluar, tentunya membuat udara terasa sangat segar. Untuk faktor keselamatan, sang owner membuat pagar yang bentuknya serupa dengan railing pada tangga. Dengan begitu, bordes masih tetap akan aman saat kita beraktivitas di area ini. Kanopi dipasang untuk menghalau jatuhnya sinar matahari langsung karena atap void pada rumah ini hanya dipasang kaca transparan yang memudahkan jatuhnya sinar matahari langsung pada bangunan. Wah, ternyata sebuah bordes yang fungsi awalnya hanya sebagai tempat istirahat saat menaiki tangga dapat juga dibuat sebagai mezanin, bahkan sebagai area untuk sarapan pagi. So, you can explore your creativity for your bordes. Kolam renang merupakan salah satu elemen pelengkap bagi sebuah hunian. Kehadirannya semakin banyak diminati sehingga tipe dan desain kolam renang pun menjadi semakin beragam. Seperti kolam renang konvensional pada lahan yang cukup luas, dihiasi dengan tumbuhan di pinggirnya dan pancuran yang membuat suara gemericik, sampai kolam renang pada lahan sempit atau bahkan berada di indoor. Mewujudkan kolam renang di sebuah hunian dengan area yang tidak terlalu luas memerlukan perencanaan tersendiri. Meski lahan terbatas, kolam renang tentu harus tetap nyaman digunakan, bukan? Nah, untuk yang memiliki lahan terbatas, disarankan agar Anda memilih bentuk persegi panjang, sehingga dapat memaksimalkan lahan yang ada. Ingin mendapatkan treatment seperti di hotel? Kolam renang indoor adalah jawabannya. Mungkin tidak terlalu banyak rumah yang menempatkan kolam renang di ruang dalam dan terintegrasi dengan ruang lainnya. Kolam renang ini semakin istimewa dengan hadirnya sebuah air terjun mini yang menciptakan suara dan kesan natural walau berada di dalam rumah. Penempatan tanaman artifisial selayaknya hutan ditambah dengan 3 akuarium yang didesain secara custom pada pinggir kolam renang pun menambah kesegaran bagi mata yang memandang. Adanya gemericik air, beberapa elemen tanaman, plafon yang tinggi, serta penggunaan skylight lewat atap yang transparan membuat kolam renang ini tidak kehilangan sensasi yang mengasihkan. Skylight lewat atap yang transparan dan terbuka juga melancarkan sirkulasi udara bebas keluar masuk. Ternyata, kolam renang bisa disesuaikan dengan besarnya lahan yang Anda miliki. Anda bisa membuatnya secara konvensional dengan ukuran besar atau dengan ukuran kecil bahkan sampai berada di indoor. So, maximize your space at home now. Wujudkan mahakarya, desain arsitektural dan interior rumah Anda bersama Olivio Hadi.